Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan video kali ini saya mau bahas lagi topik untuk perempuan. Ya, kenapa saya telat haid? Apakah saya hamil? Oke, tonton setelah yang satu ini. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Oke, jadi video ini saya tujukan buat Anda, para perempuan yang sudah haid sebelumnya, tapi mungkin belakangan ini Anda mengalami haid yang tidak teratur atau telat haid. Ya, jadi bukan buat Anda yang dari kecil sampai usia 14 atau 15 tahun dan belum juga menstruasi atau belum juga haid. Kalau seperti itu, kunjungi dokter kandungan. Oke? Di sini kalau kita bicara tentang telat haid atau telat menstruasi atau telat datang bulan, pasti dong ada siklus normalnya, ada durasi normalnya. Ya mungkin saya sudah bahas di beberapa video sebelumnya, tapi tidak apa-apa saya ulang lagi. Jadi durasinya sekitar 3-7 hari dan untuk siklusnya sekitar 21-35 hari. Jadi jangan berpikir tiap bulan harus sama seperti gajian karyawan. Oke? Lalu kalau tidak menstruasi atau telat haid, apa yang ada dalam pikiran Anda pertama kali? Ya, sebagian besar orang langsung berpikir hamil. Ya, karena yang sering Anda tonton di sinetron kan seperti itu. Oke, jadi di sini ada beberapa penyebab kenapa menstruasi atau haid ini tidak teratur, bisa telat ya. Jadi saya bahas satu-satu. Yang pertama, bagi seorang wanita atau perempuan yang sudah memasuki usia menopause. Jadi usia perimenopause menuju menopause. Jadi di sini akan sering terjadi haid yang tidak teratur atau telat haid. Jadi silakan konsultasi ke dokter Anda. Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik yang berlebihan atau olahraga yang berlebihan juga bisa. Atau mereka-mereka yang dalam tanda kutip kelelahan. Nah, ini juga akan mengganggu siklus menstruasi mereka ya. Kemudian yang ketiga, diet yang terlalu ketat. Jadi sekali lagi hormon ini juga membutuhkan asupan nutrisi ya. Jadi beberapa nutrisi diperlukan untuk membentuk hormon. Kalau nutrisinya kurang, otomatis Anda akan mengalami gangguan hormonal. Sebenarnya bukan cuma gangguan hormonal saja. Sistem saraf dan semua sistem dalam tubuh Anda akan kacau kalau Anda dietnya terlalu ketat. Kemudian yang keempat adalah kegemukan. Bukan cuma kegemukan, orang yang terlalu kurus juga, ini juga akan mengganggu siklus menstruasinya. Jadi sebaiknya pertahankan berat badan Anda di berat badan ideal. Ya, hitung sendiri, ada rumusnya IMT, Indeks Massa Tubuh. Silakan di Google atau download di aplikasi Android Anda. Kemudian ada kondisi hamil dan menyusui, lalu ada gangguan pada bagian otak, yaitu hipotalamus pituitary, di mana hipotalamus ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal hormon ke organ Anda, ke seluruh tubuh kita. Nah, termasuk namanya ada di situ GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, ada urutannya tuh. Jadi mulai dari GnRH, kemudian FSH, estrogen, LH, progesteron, kemudian ovulasi. Jadi kalau kita dulu di waktu sekolah ya, kita belajar pelajaran biologi. Jadi yang diperlukan untuk menstruasi itu adalah hipotalamus ya di otak. Jadi selama tidak ada gangguan, ini akan berjalan dengan baik. Kemudian hormon, jadi memproduksi hormon, lalu ovarium, lalu jalan keluar. Ya, lewat vagina dia akan keluar menstruasinya. Oke, singkat saja seperti itu. Jadi selama tidak ada gangguan-gangguan pada jalur-jalur tadi yang saya sebutkan, ini akan lancar, menstruasinya akan normal. Selanjutnya adalah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Jadi dan segala penyakit yang terdapat pada uterus. Jadi segera konsultasikan ke dokter. Kemudian penggunaan pil hormon atau pil KB dan segala jenis kontrasepsi yang hormonal ini juga akan mengacaukan siklus menstruasi. Lalu yang terakhir adalah stres atau tekanan yang berlebih. Nah, sebagian perempuan, saya bisa bilang perempuan-perempuan zaman now, zaman sekarang, yang mengalami gangguan siklus menstruasi biasanya karena gaya hidup atau lifestyle. Jadi coba rubah gaya hidup Anda. Jadi tingkat stresnya makin tinggi, tekanannya makin tinggi, ini juga akan mengacaukan siklus menstruasi. Saya jadi ingat kalimat yang lucu. Jadi salah satu stand up comedian, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin tinggi atau semakin banyak gaya Anda, akan semakin tinggi juga tekanan hidup Anda. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada video kali ini, dan semoga dapat bermanfaat buat Anda semua, terutama bagi para perempuan. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.